Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Mengenai sejarah Wali Songo, kiprah Wali Songo dalam penyebaran Islam dan juga strategi dakwahnya. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Wali Songo sendiri merupakan kelompok syiar dalam Islam atau mubalik yang kerap juga disebut waliullah. Adapun kata Songo diambil dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9. Para wali ini juga memiliki gelar sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Ada dua teori yang menyatakan atas kedatangannya di Nusantara. Yang pertama yaitu dari teori Hadromaut. Menurut teori ini, para wali Songo berasal dari Hadromaut, Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Kampa, dan juga tempat lainnya. Namun tampaknya tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada sebagai asal muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif dari keturunan Nabi sendiri. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Baqir dalam bukunya Thariqah Menuju Kebahagiaan cukup mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadromaut. Selain itu, Van den Broek, Islamolog, dan juga ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun 1884 sampai 1886 dalam bukunya Le Hadromaut et les colonies arabes des Republiques Indiennes di tahun 1886 mengatakan, adapun hasil yang nyata dalam penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah dari para Sayyid atau Syarif. Dengan perantara mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan juga lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadromaut atau yang bukan golongan Sayyid dan juga Syarif, tetapi mereka itu tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka, kaum Sayyid atau Syarif itu, adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam sendiri, Nabiullah Muhammad SAW. Selain itu, Van den Broek juga menulis dalam buku yang sama di halaman 192 sampai 204. Pada abad ke-15 di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat pada saat itu. Orang-orang Arab bercampur dengan penduduk dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atas. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindu telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab. Oleh karena sebagian besar mereka keturunan pendiri Islam, Nabiullah Muhammad SAW. Orang-orang Arab Hadromaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab mengikuti jejak nenek moyangnya. Pernyataan Van den Broek tadi secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadromaut yang bermarga As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-A'tos, Al-Jufri, Syihab, Sahab, dan juga banyak marga Hadromaut lainnya. Hingga saat ini umat Islam di Hadromaut sebagian besar bermazhab Syafi'i, sama seperti mayoritas Muslim di Sri Lanka, pesisir India Barat, Gujarat, dan juga Malabar, Malaysia, dan Indonesia. Hal ini bisa dibandingkan dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah. Pakistan dan India pedalaman non pesisir yang sebagian besar bermazhab Hanafi. Pengamalan mazhab Syafi'i dengan corak tasawuf dan menghormati Ahlul Bait seperti mengadakan perayaan Maulid Nabi, membaca tiba dan berjanji beragam salat Nabi, doa nubuwah, dan banyak amalannya hanya terdapat di Hadromaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Sri Lanka, Solo, dan Mindanao.
Malaysia dan juga Indonesia. Nah, kitab fikih mazhab Syafi'i Fathul Mu'in yang populer di Indonesia dikarang oleh Zainuddin Al-Malabari dari Malabar. Isinya memasukkan pendapat-pendapat baik kaum fuqaha maupun kaum sufi. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesamaan sumber, yaitu Hadramaut, karena Hadramaut adalah sumber pertama dalam sejarah Islam yang menggabungkan fikih Syafi'i dengan pengamalan tasawuf dan penghormatan terhadap Ahlul Bait. Di abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Fata dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Azamat Khan atau Abdullah Khan. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar yang berada di Gujarat pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Azamat Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari Muhammad Syahid Mirbad, ulama besar Hadramaut abad ke-13. Keluarga besar ini terkenal sebagai mubalik musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nur Alam Akbar, dan juga banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori keturunan Cina. Sejarawan Slamet Muljana mengundang pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa di tahun 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab Indonesia. Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Referensi-referensi menyatakan bahwa Wali Songo berasal dari keturunan Tionghoa sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Perlindungan yang kemudian merujuk pada seorang yang bernama Resinden Portman. Namun Resinden Portman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan, misalnya bila dibandingkan dengan Snoep Hurgens dan Lucy van der Bock. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van Bournis, bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Portman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibandingkan dengan tokoh yang lain. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau bertepatan dengan 808 Hijriah. Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dirasakan dalam beragam untuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Selanjutnya mengenai biografi singkat, kiprah dan juga strategi dakwah yang dilakukan para Wali Songo di Nusantara. Untuk yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini masih Duratul Rasul, masih keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-22. Dia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandis atau juga Mursyid Akbar Thariqah Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Dalam babat Tanah Jawi versi Menisma disebutkan istilah Asamarkandi mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap kata Asamarkandi
Dalam cerita rakyat ada yang menyebutnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwakan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat, kebanyakan yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di daerah Leran, Gresik pada tahun 1419. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat dan dimakamkan di Desa Gaprowetan, Gresik, Jawa Timur. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di desa Leran sendiri. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leran. Tetapi Islam pada masa itu masih belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam dakwah, kakek bantal menggunakan cara bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu dengan hikmah dan kebijaksanaan dan juga petunjuk-petunjuk yang baik serta dialog dengan cara yang baik. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat pada batu nisannya dapat diketahui bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir miskin yang dihormati para pangeran dan para sultan, ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daun tersebut. Sifatnya yang lemah, lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sama muslim atau non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai contoh, beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam. Beliau tidak menjelaskan Islam secara rumit. Kaum awam tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu, mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara. Maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai cara mubalik. Tradisi pesantren tersebut tetap berlangsung hingga sekarang ini. Para ulama menggodok calon mubalik di pesantren yang diasusnya. Bila orang bertanya suatu masalah agama kepada beliau, beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang, sesuai pesan Nabi yang menganjurkan agar agama disiarkan dengan mudah dan tidak mempersulit. Umat harus dibuat gembira dan juga tidak ditakut-takuti. Masya Allah, dakwah yang dilakukan Sunan Gresik sangat mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Untuk yang selanjutnya yaitu Raden Rahmat, atau lebih sering dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau keturunan Rasulullah yang ke-22.
Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Kampa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Kampa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Amel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah falsafah moh limo atau tidak mau melakukan hal lima tercela, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Moh main, tidak mau berjudi. Moh ngombe artinya tidak mau minum atau bermabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, yang artinya tidak mau mencuri. Dan yang keempat, moh madat, atau yang artinya tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain sebagainya yang merugikan diri sendiri. Yang kelima, moh madon, atau dalam bahasa Indonesia itu tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan bahwa ajarannya adalah agama Islam, Prabu Brawijaya tidak marah, hanya saja ketika dia diajak memeluk agama Islam, ia tidak bersedia. Ia ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota, lebih dikenal dengan Raden Patah, Sunan Kudus, dan juga Sunan Gunung Jati. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 Masehi. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu yang pertama Sunan Dalem, dan yang kedua Sunan Sidomargi, selanjutnya Sunan Giri Prapen, yang keempat Sunan Kawis Gua, selanjutnya Panembahan Ageng Giri, selanjutnya Panembahan Mas Witono Sidang-Rono, yang ketujuh Pangeran Singonegoro, dan yang kedelapan Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibantu oleh VOC dan Kapten John Kerr. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679 Masehi, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian, karisma Sunan Giri sebagai ulama besar wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa. Syekh Madun Ibrahim, atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang putra dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah SAW. Ia putra dari Sunan Ampel
dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk icil dan tembang tombak yang masih sering dilantunkan sampai sekarang. Pembaruannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang bernama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah jenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Mahdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik tersebut. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi serta piawai dalam memainkan alat musik. Setiap Raden Mahdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Mahdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Mahdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk, hingga sekarang karya Sunan Bonang dari sastra-sastra itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna keindahan beragam. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salaka at-thariqo, artinya menempuh jalan tasawuf atau thariqo. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk. Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Untuk yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabiullah Muhammad SAW. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat banyak berdakwah pada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawaan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamal agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Raden Qasim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Raden Qasim adalah perjalanan menuju desa Jelak. Di sana Raden Qasim mendirikan pesantren. Karena caranya mensiarkan agama Islam yang unik, maka banyak orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di desa Jelak, Raden Qasim berdakwah menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan langgar atau surau untuk berdakwah. Di tahun kemudian, secara mantap beliau membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalem Dhuwur. Di bukit yang disebut Dalem Dhuwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat.
Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum. Beliau mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat pada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Qasim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Walau dalam urusan dunia, beliau juga rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata, beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, beliau juga orang yang pertama kali menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Namun Sunan Derajat disematkan pada beliau karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama muqarrabin atau ulama yang lebih dekat dengan Allah SWT. Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra Sunan Ngudung atau Sunan Usman Haji dengan Syarifah Rohil atau Dewi Rohil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Syekh Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Rasulullah SAW. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid Thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panelan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing ini adalah Lingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan Islam, melainkan juga mengajarkan kepada penduduk seni ukir yang indah. Selanjutnya, Raden Ja'far Shadiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikto atau Raden Sawur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syah Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Namun satu riwayat Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Syarah binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syah Siti Jenar dan Ratu Kuno Kediri binti Raja Kediri. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Ayahnya Tumenggung Wilatikto, walaupun ia termasuk keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tapi Tumenggung Wilatikto sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil, Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama di Kabupaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan-akan meledak-ledak
manakala melihat praktek oknum pejabat Kabupaten Tuban yang kerap memeras penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita lantaran musim kemarau panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, ia lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel, itulah ia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Selanjutnya ia bertahun-tahun berguru kepada Sunan Bonang dengan meninggalkan ayah dan ibunya serta adiknya. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, yaitu putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya berdakwah di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif, bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dalam usia yang sudah lanjut, beliau memilih Kadilangu, daerah Demak, sebagai tempat tinggalnya yang terakhir hingga beliau wafat. Yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Nama Sunan Muria adalah Raden Umar Said seperti ayahnya. Dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengail ikan tidak sampai membuat airnya keruh. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo, letaknya di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang Sinong dan Kinanti. Untuk selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan putra Syarif Abdullah Datuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santa, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Dalam usia yang begitu muda, Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di Timur Tengah. Dalam usia muda itu ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya di Jawa, ia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarif Muda'in datang ke negeri Karuban, Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi, sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Saat itu Syekh Zatul Kahfi, guru Pangeran Cakrabuana, sudah wafat dan dimakamkan di Pasembangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya Syarifah Muda'in, minta diizinkan tinggal di Pasembangan atau Gunung Jati.
Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah lalu meneruskan usaha dakwah Syahdatul Kahfi, sehingga kemudian hari Syarif Hidayatullah terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabana menikahkan anaknya yaitu Nyai Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah pada tahun 1479. Karena usia lanjut Pangeran Cakrabana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. Masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pangkuwati atau istri Sunan Gunung Jati. Pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijogo mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan membangun jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kabupaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri sudah semakin terhimpit. Sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia diberi gelar Maulana Insan Kamil. Sunan Gunung Jati akhirnya menikah dengan putri Ong Tien. Maka tidak heran jika kita berkunjung ke Keraton Cirebon atau ke makam Sunan Gunung Jati, kita akan menemukan ornamen-ornamen yang berasal dari Cina. Strategi dakwah Wali Songo. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, namun baru diminati oleh penduduk asing dari Cina, Arab, dan Persia. Baru pada akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 ada sekelompok atau sekumpulan tokoh penyebar Islam yang berjuluk Wali Songo berhasil mengislamkan penduduk pribumi dengan metode dakwah yang khas tanpa menimbulkan pergolakan dan penolakan. Wali Songo berhasil menjelaskan apa itu Islam dan seluk-beluknya dengan perangkat-perangkat budaya yang ada dan dapat dihayati oleh masyarakat. Islam dibumikan dengan prinsip bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Penjelasan mengenai Islam dikemas secara sederhana yang dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Misalnya Sunan Giri bertugas menjelaskan siklus perhitungan kalender dan perubahan hari. Sunan Gunung Jati mengajarkan tata cara berdoa, membaca mantra, dan pengobatan. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah. Sunan Kudus mengajarkan cara membuat keris dan kerajinan emas. Hal penting yang perlu dicatat dalam suksesnya dakwah Wali Songo adalah corak sufistik dalam ajaran-ajaran mereka. Istilah wali itu sendiri sangat lekat dengan kaum sufi atau kajian tasawuf. Corak sufistik dalam hal ini dapat diperbandingkan dengan corak fikih yang serba hitam putih. Ajaran sufi lebih terbuka, luas, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran di luar Islam. Dakwah dikulturan semacam itu juga dilakukan oleh Sunan Derajat melalui tembang Jawa ciptaannya yang hingga kini masih digemari, yaitu tembang Pangkur. Sementara Sunan Bonang menghasilkan suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang, yaitu catatan-catatan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk prosa. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, sholat, dan sebagainya. Wali Songo dikenal sangat peka beradaptasi. Cara mereka menanamkan akidah dan syariat Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, kebiasaan berkumpul dan kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian keluarga tidak diharamkan. Tapi sebaliknya, acara tersebut diisi dengan pembacaan tahlil, doa, dan sedekah. Demikian juga dengan penggunaan istilah. Sunan Ampel yang dikenal sangat hati-hati misalnya menyebut sholat dengan sembahyang yang berasal dari kata sembah dan hyang. Dia juga menamai tempat ibadah dengan langgar yang mirip dengan kata sanggar.
Bangunan masjid dan langgar pun dibuat bercorak Jawa dengan ciri khas genteng bertingkat-tingkat. Bahkan di antara bangunan masjid tersebut memadukan corak bangunan Hindu seperti Masjid Sunan Kudus yang dilengkapi dengan menara dan gapura bercorak Hindu. Selain itu, untuk mendidik calon-calon dai, Wali Songo mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Terima kasih.